Percuma kalau kita sehat tapi tidak menjadikan kita semakin taat. Kenapa Islam itu begitu pentingnya menganjurkan kita untuk bisa menjaga tubuh kita agar selalu tetap sehat, agar setiap harinya aktivitas kita itu bisa berjalan dengan lancar. Setiap urusan ataupun pekerjaan atau pendidikan kita memang sangat membutuhkan tubuh yang sehat dan fisik yang kuat. Assalamualaikum sahabat RF. Gimana nih kabarnya sahabat semua? Masya Allah, udah lama banget nih ya podcast RF udah hadir di hadapan sahabat semua. So hari ini karena podcast RF hadir lagi, aku yang seneng banget nih mau sharing ke kalian yang pastinya dengan narasumber kita yang Masya Allah luar biasa dan materi yang luar biasa juga. Assalamualaikum Kak Fira. Waalaikumsalam. Wah, ini perdana aku ketemu sama Kakak. Iya benar. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, luar Masya biasa. Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Lalu kesibukan sehari-hari ini apa aja sih Kak? Alhamdulillah saat ini saya sedang kerja di instansi pemerintah, juga ada amal soleh di Baitul Mal Muzalan Indonesia. Insya Allah ya teman-teman kesibukannya. Tadi udah menyapa narasumber kita nih. Sebelum mulai, aku mau kenalin sedikit tentang beliau. Jadi nama beliau ini Kak Fira Rizky yang merupakan anggota Remaja Mujahidin Kalbar Angkatan 46. Masya Allah. Nah, latar belakang atau ranah pendidikan beliau ini di bidang kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat. Betul ya Kak ya? Iya betul. Masya Allah. Nah, pas banget nih sama pembahasan yang mau aku sharingkan hari ini tentang hidup sehat zaman now. Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita bahas bersama tentang hidup sehat zaman now bersama narasumber kita. Nah, Kak, bicara soal hidup sehat zaman now nih, apalagi dengan kebiasaan-kebiasaan kita sekarang, kayak kebiasaan makanan sehari-hari, terus kebiasaan emosi atau psikis, kebiasaan olahraga rutinan, pokoknya yang mengenai kesehatan pokoknya. Nah, menurut kakak nih, hal mendasar apa sih yang membuat kita tuh harus banget dijaga kesehatannya? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada pengurus Remaja Mujahidin yang sudah mengundang saya di acara yang Masya Allah ini. Terlebih membahas tentang kesehatan ini, kalau misalnya kita bahas banyak sekali, karena apa? Kita harus membahas kesehatan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ada beberapa ilmuwan dari Dr. Zaidul Akbar, ia memaparkan bahwa jurus sehat ala Rasulullah itu bagus sekali untuk kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena kenapa? Percuma kalau kita sehat tapi tidak menjadikan kita semakin taat. Kenapa Islam itu begitu pentingnya menganjurkan kita untuk bisa menjaga tubuh kita agar selalu tetap sehat, agar setiap harinya aktivitas kita itu bisa berjalan dengan lancar. Setiap urusan ataupun pekerjaan atau pendidikan kita memang sangat membutuhkan tubuh yang sehat dan fisik yang kuat. Oke Kak, Masya Allah sekali ya, kalau ternyata inti kita menjaga kesehatan itu baik lagi ke semata-mata karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Apalagi dengan begitu kita akan mendapatkan banyak banget nih pahala-pahala kebaikan yang pastinya bagus untuk kita semua. Terlebih untuk membuat kita lebih taat beribadah gitu ya. Dan kalau kita mulai melihat kebiasaan-kebiasaan kita sekarang yang banyak banget perubahannya nih ya Kak. Menurut kakak apa aja sih kebiasaan-kebiasaan buruk yang gak kita sadari ternyata bisa merusak kesehatan? Nah, kalau untuk merubah pola hidup sehat, kita memang harus membiasakan diri kita agar tidak terpengaruh dengan berbagai macam makanan, minuman, terus teknologi yang semakin canggih. Terkadang teknologi semakin canggih memang bagus ya untuk informasi ke depannya. Tetapi ada juga banyak berdampak buruk untuk kesehatan kita. Kalau dari segi makanan minuman, kenapa saya bilang harus hati-hati? Karena sekarang banyak sekali minuman-minuman yang beredar itu luar biasa. Karena apa? Dari Kementerian Kesehatan juga ada memaparkan bahwa ternyata minuman-minuman kekinian yang contohnya seperti boba itu kan banyak sekali ya. Betul.
ya dijual dimanapun ada, terus kemasannya juga bagus, kemasannya juga ini keren, menarik orang, peminatnya banyak. Sebenarnya boba itu terbuat dari tepung tapioka olahan singkong. Singkong itu makanan sehat, tetapi untuk pengolahan, untuk menjadikannya boba, dalam proses pengolahannya itu yang sudah menghilangkan vitamin B3 dan vitamin C di dalam olahan singkong tersebut, sehingga bukan malah mendapatkan vitamin, justru ini merupakan kadar lemak gula yang tinggi, sehingga bisa malah jadi nggak sehat, sehingga bisa menyebabkan diabetes tipe 2 dan obesitas karena kita terlalu banyak mengkonsumsi minuman-minuman yang tinggi gulanya. Iya. Subhanallah, ternyata banyak banget ya Kak kebiasaan-kebiasaan buruk yang nggak kita sadar ternyata merusak kesehatan kita. Nah, terus Kak, kebiasaan-kebiasaan kayak gitu tuh kan kayak makan makanan yang tadi tuh menarik tapi ternyata nggak sehat, terus main game, rebahan terus, scroll-scroll gitu ya. Menurut Kakak tuh kita mau ngubah kebiasaan kayak gitu mulainya dari mana ya Kak? Nah, kalau untuk mengubah semua pola hidup sehat ini memang harus dipaksa. Karena apa? Kita ibaratnya merubah kebiasaan buruk menjadi baik. Itu ibaratkan hijrah kan. Kalau hijrah itu kan butuh proses, jadi tidak bisa langsung. Nah, caranya pelan-pelan, kayak misalnya kebiasaan main HP dikurang-kurangin, kebiasaan rebahan dikurang-kurangin. Ternyata HP ini bisa menyebabkan radiasi mata. Karena kalau sebelum tidur 30 menit sebelum tidur kita tidak jauhkan HP minimal sejauh 1 meter dari tubuh kita sebelum tidur, itu sangat mengganggu aktivitas kita untuk bangun esok harinya. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur keseringan main HP ini sehingga menyulitkan kita untuk tidur. Jadi menyebabkan kita begadang setiap hari untuk terus-terusan berulang-ulang. Ini harus kita kurang-kurangin. Jadi berproses untuk menjaga pola tidur agar jauh lebih baik ke depannya. Afwan ya guys, kita rombak tempat duduknya agar podcast kita biar lebih asik. Masya Allah guys, ternyata memang untuk merubah kebiasaan buruk kita tersebut adalah dengan cara mengubah mindset kita ya Kak ya, kayak ngingetin diri sendiri gitu buat nggak ngelakuin lagi tuh hal-hal yang kayak gitu tuh. Nah Kak, jadi aku itu punya teman yang dimana dia itu nggak suka makan sayur. Sedangkan seperti yang kita tahu ya, kalau sayur itu sumber utamanya nih untuk vitamin kesehatan kita gitu. Nah, menurut Kakak gimana sih pandangan Kakak buat fenomena yang kayak gini? Nah, kalau untuk merubah kebiasaan dari awalnya tidak suka makan sayur untuk bisa menjadikan dia hobi makan sayur, itu memang butuh trik. Yang pertama, bisa dipilih dulu nih sayur yang jenis apa yang dia suka, atau kan sayur kan banyak sekali nih berbagai macam warna-warni. Kita ubah-ubah menurut yang lebih menarik seperti apa, sepertinya wortel dicampur kol yang putih, gitu ya. di mix seperti itu. Nah, bisa juga kalau misalnya dia tidak bisa makan sayur, tetapi kita bisa bikinkan dari minuman. Jadi dirubah ya, jadi nutrisinya tetap dapat dari kebutuhan sayur tersebut. Tuh guys, tips dari Kakak. Pokoknya buat kalian yang gak suka makan sayur nih ya, coba pelan-pelan deh mulai sekarang untuk makan sayur yang kata Kakak tadi ya, entah sayurannya di mix and match atau dijadikan olahan lain. Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa sayuran itu adalah asupan yang sangat penting untuk tubuh kita. Nah, tadi kan di awal kita ada sempat bahas nih ya tentang jurus sehat ala Rasulullah. Boleh dong Kak share tipsnya agar kita bisa istiqomah nih dalam melaksanakan hidup sehat? Nah, sebenarnya untuk tips agar istiqomah, umat muslim ini termasuk enak. Karena apa? Sudah dituntut dengan sesuai anjuran Al-Quran dan Sunnah. Sebenarnya gampang sekali untuk kita bisa istiqomah. Yang pertama, kita harus menghindari yang namanya makan atau minuman yang terlalu berlebihan. Berhentilah sebelum kenyang agar kita bisa beraktivitas tidak mudah lemah dan tidak mudah cepat mengantuk. Kemudian jangan terlalu banyak konsumsi nasi. Terus yang kedua, jangan banyak konsumsi yang yang ada tepung.
Nah, untuk sahabat remaja mujahidin, ada beberapa tips jurus sehat ala Rasulullah yang insya Allah semoga ini kita sama-sama bisa istiqomah, bisa setiap hari kita kerjakan dalam minggu-minggu atau bulan ini ya. Nah, yang pertama itu harus bisa menghindari untuk mengkonsumsi makanan yang terkandung oleh tepung. Yang kedua, kita harus mengurangi nasi. Kenapa? Karena karbohidratnya terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya pengen kenyang tapi kita tanpa harus mengkonsumsi nasi, bisa kita ganti dengan singkong atau apa yang bisa mengganti porsi nasi biasanya kayak begitu ya. Nah, kemudian kita juga harus bisa istiqomah puasa minimal Senin Kamis. Lebih baik itu untuk mengurangi agar tubuh kita bisa produktivitas lebih lancar. Bagaimana setiap harinya kita membutuhkan tidur yang cukup dan konsumsi makanan-makanan yang bergizi serta halal. Masya Allah ya guys, pembahasan di podcast kita kali ini daging banget. Mulai dari mengubah kebiasaan kita, lalu mengikuti jurus sehat ala Rasulullah SAW, suri tauladan kita, dan juga mengubah mindset ya, agar kita bisa lebih bersemangat nih untuk hidup sehat. Masya Allah ya guys, podcast kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Fira telah datang dan memberikan insight juga motivasi yang sangat bermanfaat untuk kita. Iya, sama-sama. Sebelum menutup podcast kita kali ini, aku mau mengucapkan permohonan maaf bila ada salah kata dan perbuatan yang kurang mengenakan sebagai MC. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.